Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas EPA 3 akan mempersembahkan video komunikasi terapeutik pengkajian kepada Tuan H dengan diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori. Perkenalkan, saya Alfia sebagai perawat. Perkenalkan, saya Mutia Naila sebagai kameramen dan editor. Perkenalkan, saya Husnal Yakin sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Novi sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Nadia sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Untuk berinteraksi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang juga. Perkenalkan, saya Nadia Dewi Anggita, mahasiswi Universitas Bakti Kencana, Fakultas Keperawatan tingkat 3. Di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik dengan Tuan H dengan keluhan suka tertawa sendiri dan berbicara sendiri. Harapan saya berkomunikasi dengan Tuan H, saya mendapatkan informasi yang jelas mengenai data yang terkait Tuan H. Untuk kelebihan, saya mudah berbaur dengan lingkungan baru dan teman baru. Dan saya juga sudah belajar komunikasi terapeutik dengan teman saya. Untuk kekurangan, saya kadang suka terdistract, tapi saya akan diam dulu sejenak lalu melanjutkan pertanyaannya. Tujuan saya berkomunikasi dengan Tuan H, saya mendapatkan informasi atau data pengkajian yang terkait Tuan H. Untuk tindakan, saya akan melakukan komunikasi terapeutik dengan Tuan H. Untuk norma yang saya anut, norma kesopanan, dan untuk strategi yang saya lakukan, saya akan berkomunikasi dengan Tuan H berjarak 1 meter. Apakah saya diizinkan untuk berkomunikasi dengan Tuan H? Izinkan. Baik, terima kasih. Tuan H adalah seorang bapak rumah tangga dengan 2 anak yang berusia 30 tahun. Beliau sudah dirawat selama 4 tahun di rumah sakit jiwa dengan diagnosis skizofrenia. Data yang didapat dari keluarga pasien mengatakan bahwa klien gagal dalam rumah tangga dan pekerjaannya. Klien sering berbicara sendiri dan tertawa sendiri, serta memukul istrinya karena merasa istrinya berselingkuh. Klien mengaku sering mendengar suara laki-laki yang menertawakannya dan mengatakan bahwa istrinya berselingkuh. Suara tersebut membuatnya gelisah, curiga, dan mudah marah. Klien sudah berhenti minum obat selama 2 bulan karena takut obat membuatnya sakit dan istrinya akan menikah lagi. Sejak saat itu gejala kambuh dan klien kini tampak menarik diri. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Perkenalkan, saya Perawat Alfia yang berdinas hari ini dari pukul 2 siang hingga 9 malam nanti. Sebelumnya, apakah Bapak masih ingat dengan saya? Ingat dengan perawat Alfia. Iya, betul. Dengan Bapak Husnal ya? Iya, Sebelumnya Bapak senang dipanggil apa? Husnal saja, sesuai nama saja. Baik, Bapak Husnal ya. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin masih sedikit kesal karena dari tadi suara itu masih muncul di telinga saya, masih berdengung. Jadi masih ada rasa kesal sedikit. Oke, baik. Apakah Bapak sudah makan siang? Belum. Belum. Baik Pak, tadi pagi kita sudah janjian ya untuk berbincang-bincang lagi pada siang ini mengenai penyebab Bapak dibawa ke rumah sakit saat ini. Ya. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 15 menit dan untuk tepatnya di sini apa ya sesuai dengan janjian tadi. Ya, Apakah Bapak sudah siap untuk Siap. berbincang-bincang dengan saya? siap. Baik. Apa yang menyebabkan Bapak dibawa ke rumah sakit saat ini? Karena mungkin waktu saya di rumah saya sering ketawa sendiri, berbicara sendiri. Kadang suka dengar suara muncul di telinga saya bahwa mengatakan istri saya selingkuh. Bahkan sekarang juga masih sering terdengar itu suara terdengar di telinga saya. Oke, baik. Apakah Bapak pernah mengalami gejala seperti ini sebelumnya? Sudah, cuman waktu itu minum obat dan gejalanya sudah tidak ada. Tapi sekarang mungkin karena sudah tidak minum obat lagi, jadi gejala itu muncul lagi. Muncul lagi ya. Baik, apakah Bapak pernah mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan, Pak? Tidak ada. Baik, Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya bisa diceritakan pada saat bisikan itu muncul, apa sih yang Bapak dengar, Pak? Karena saat suara itu muncul saya langsung kesal, marah karena saya takut ditinggal dengan istri saya. Saya belum siap untuk menerima kenyataan itu, makanya saya kesal saja. Kesal. Ya, Kalau yang didengarnya itu gimana, Pak? Apakah ada yang memarahi Bapak? tidak ada, cuman bisikan-bisikan bahwa istri saya selingkuh itu membuat saya bikin ya. Oh, baik. Pak, tadi kan Bapak kesal ya? Ya. Nah, pada saat bisikan itu muncul gitu, Pak, apa sih yang Bapak lakukan gitu, Pak? Saat bisikan itu muncul, saya kadang sering memukul istri saya, menghancurkan barang-barang yang ada di sekitar saya. Makanya saya mungkin dibawa ke rumah sakit ini. Seperti itu ya, Pak. Jadi ini sangat mengganggu Bapak sekali ya, Pak. Baik Bapak, tidak terasa ya kita sudah 15 menit berbincang-bincang. Nah Bapak, bagaimana perasaan Bapak sekarang?
mungkin sedikit agak lega karena saya bisa menceritakan apa yang saya alami di rumah, terus kejadian apa saja yang saya alami. Oke, alhamdulillah ya Pak. Nah, sekarang bisa Bapak sebutkan tadi apa saja sih yang kita perbincangkan Pak? Tadi ditanya kenapa saya dibawa ke rumah sakit ini, terus suara apa yang saya dengar, Iya. apa yang saya lakukan ketika saya marah. Oke, baik, betul sekali ya Pak. Selanjutnya, kan tadi Bapak belum sempat ya membahas soal pengalaman menyenangkan apa yang membuat Bapak merasa seperti ini sekarang gitu kan. Nah, nanti kita pada saat pertemuan selanjutnya, Bapak mohon diingat-ingat kembali ya Pak, dan Baik. sebutkan kembali pengalaman apa sih yang tidak menyenangkan bagi Bapak. Mungkin saya akan menceritakannya. Oke, baik. Nah, Bapak, untuk kontrak selanjutnya kita akan membuat pertemuan kembali. Untuk tempatnya mau di mana? Di sini lagi saja, Baik, untuk waktunya sekitar 15 menit lagi saja sesuai sekarang. Oke, baik. Baik Pak, tidak terasa ya kita sudah di penghujung pertemuan kita sekarang. Nah Bapak, sampai bertemu kembali nanti di pertemuan selanjutnya. Saya permisi, Bapak selamat beristirahat. Terima kasih. Iya, sama-sama. Permisi Pak. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang. Saya Nada Dewi Anggita. Saya sudah berkomunikasi terapeutik dengan Tuan H, yang dimana Tuan H berusia 30 tahun dengan hasil diagnosa gangguan persepsi sensori, halusinasi pendengaran, yang dimana Tuan H belum mampu menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Untuk hambatannya, ketika tadi komunikasi terapeutik dengan Tuan H tidak ada hambatan. Terima kasih. Sekian persembahan video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.